laba dari perusahaan yang satu ini naik 35%. Dari namanya mungkin sudah tahu nama PT-nya, dan juga perusahaan ini rajin ya bagi dividen. Nah, nanti kita akan ulas ya berapa potensi dividen yang akan dibagikan saat RUPS nanti. Jadi tonton video ini sampai selesai. Oke, check this out. Hasnur International Shipping Tbk atau kode sahamnya HAIS. Labanya naik 35%. Kalau kita cek secara profil, ini perusahaan baru listing tungannya ya 2021, 3 tahun belum ada lah ya. 1 September tepatnya. Ini dimiliki oleh perusahaan di Kalimantan lah ya, PT Hasnur International Samudra pengendalinya. Ya ini tidak apa ya, bisa dikatakan sudah tidak asing lah ya di Kalimantan lah nama Hasnur Group ini. Oke, dia kalau kita cek secara corporate action dividennya ya rajin ya, setiap dia sejak IPO, sejak listing tuh sudah bagikan dividen. Nah, tahun lalu itu dia bagikan 13,25. Nanti di akhir video saya akan ulik berapa dividen yang potensi akan dibagikan. Kita bahas dulu laporan keuangannya ya. Ini laporan keuangan dari Hasnur yang mana sudah dirilis 18 Maret 2024 jam 4. Jadi ini laporannya secara aset ya. Asetnya naik signifikan 914 miliar. Ya, 914 miliar, sebelumnya 653. Wow. Aset nggak lancarnya naiknya lumayan signifikan ya. Sebelumnya 396 jadi 621. Oke. Luar biasa gede banget ya ini ya. Aset tetap ya terutama ya. Jadi 447 M, sebelumnya 315. Uang muka pembelian aset tetap wow naik juga. Jadi mereka nantinya akan ada aset tetap yang tambah lagi. Mantap ya. Secara kas perusahaan 148 M. Kita cek perusahaannya secara detailnya, kasnya. Nah ini kasnya oke, tidak ada yang ditaruh di deposito ya. Jadi 148 dengan piutang juga naik 60. Jadi kalau di total 200 ya, 200 M. 200 M. Wait bentar. Oh, ini piutang. Oke, piutang totalnya tuh ada di 120. Jadi kalau di total 260-an. Total duit yang nantinya harusnya ada ya. Karena piutang kan perusahaan memberikan hutang lah ya. Oke. Oh, liabilitas. Liabilitas ini liabilitas berbunga ya. Utang bank, utang berbunganya ini pinjaman bank 21 M. Bisa lah ke cover dengan kasnya sendiri, bahkan pinjaman bank di jangka panjang ya 75 ini juga bisa di cover ya. 21480 ditambah 75324 ya 96. Kasnya itu 148. Bisa lah utang berbunganya ini termasuk perusahaan yang sehat. Kalau di total liabilitasnya di 248. Nah, kalau tambah piutang nih sudah bisa ke cover semuanya bahkan utangnya. Ini perusahaan yang sehat menurut saya. Perusahaan sehat dan mereka masih punya ekuitas saldo laba yang belum dicadangkan, tidak dicadangkan tuh 252 M. Nah, ini bisa buat modal perusahaan untuk namanya nanti beli-beli kapal lagi ya. Oke, ini perusahaan dihargai wajar oleh Stockbit itu di 597. Market cap sekarang 646. Ini udah over value lah. Cuman nanti kita lihat secara perusahaan. Nah, ini secara pendapatan aja nih ya sudah naiknya lumayan. 941 kurangi 781 naiknya udah 160 M. 160 M itu setara 20% lah kenaikannya. Kenaikannya masih 2 digit. Jadi kalau netnya bisa sampai 35, nah ini ada hal yang bagus berarti. Kita lihat dari beban pokok pendapatan ya. Dari nominal nih memang naik, tapi kalau dari persentase kita hitung ya. Sebelumnya 581, 883, 883, 484, 253 dibagi dengan omsetnya 781, 001, 150, 899 itu 74,5. Tahun lalu, tahun ini 683, 108, 560, 422 bagi 941, 907, 788,
741. Nah, ini 72,5. Jadi secara beban mereka juga menurun ya. Pendapatan omsetnya naik dan bebannya turun, which is good, yang membuat ya laba kotornya ini ada udah naik lumayan ya. Laba kotor perusahaan itu dikurangi 199,117. Wow, naik 59 M. Itu senilai ya 30% ya. Dari sini udah naik 30. Jadi kenaikan ini berhasil menekan 10% sendiri beban pokoknya. Bagus banget nih perusahaan. Oke, pendapatan bunganya naik 3,3 M. Oke, kalau kita cek ya pendapatan bunga ya, padahal nih tidak ada yang dari di deposito loh. Dia dapat pendapatan bunga dari mana nih? Di note berapa nih? Ini tidak ada penjelasannya. Bentar. Kita cek. Oke, kalau pendapatan net, wah ini juga kita notnya tidak dikasih tahu di susunannya. Kita cari dulu ke atas modal saham. Nih udah ke bawah. Sambil kita lihat pendapatannya dari mana ya. Beban usaha biasanya di atas ini sebelum beban. Nah, ini pendapatannya. Pendapatan 941. Oke, pengangkutan ini naik signifikan ya, masih naik. Jasa bantuan pemuatan dan pembongkaran ini tahun lalu naik tipis. Kepada pihak berelasi, pada pihak ketiga ini naik signifikan ya, naik signifikan. Charter kapal naik signifikan yang membuat ya perusahaan makin naik. Bagus. Oke, nih kita lihat ya pendapatan bunga. Di sini pendapatan bunga dari mana ya? Di sini tadi di depan tidak ada tulisannya ya, pendapatan bunga tuh masuk not mana ya? Oke, jadi kita harus ke bawah cari-cari sendiri pendapatan bunga, laba per saham. Ini informasi segmen nih tadi ya, berdasarkan totalnya pendapatannya shipping ya, pelayarannya 922, bongkar muat 26 M. Tuh ya bagus banget sih. Oke, ini tidak ada penjelasannya pendapatan bunganya mereka dari mana 3,3 M. Apakah dari dari yang namanya dividen tahun lalu? Nah, ini kita hitung dulu. Dividen tahun lalu itu di berapa tadi? Corporate-nya 13,25. 13,25 kita kalikan dengan pengendali ya. Pengendalinya itu berarti ini PT Nur International Indonesia 40. 1 M. 107 2234567 kali 13, berapa tadi? Corporate action dividennya 13,25 ya, 14 M ya, mereka dapat 14 M ya, PT Nur Internasional pengendalinya. Bentar, tadi mana? Oke, itu kalau ini 3,3 jadi di luar dari dividen. Ini dari mana ya? Oke, tidak ada penjelasan di note berapa. Di note 14 ini beban bunga. Oke, note 14 kita cek dulu. Note 14 ada ternyata penjelasan note-notenya ya, kurang teliti tadi. Oke, ini note 15 perpajakan, pinjaman bank. Nah, ini mah beban bunga ya, pinjaman bank jangka panjang 14 atau 17 tadi, 14,17. Oke, note 17 kita cek liabilitas sewa. Oke, tidak yang beban pendapatan bunga ya. Oh, ini beban bunga. Itu aja sudah. Kita skip aja. Jadi so far sudah terjawab secara omset mereka naik, lini bisnisnya juga growth bagus, dan mereka juga masih bisa menekan bebannya yang membuat net profitnya naik. Ini perusahaan menurut saya masih oke, masih bisa naik 2 digit ya, sangat bagus, bahkan 30-an%, which is good. Arus kasnya kita cek, arus kas aktivitas operasi mereka dapat 146 M, turun ya, padahal secara kas pelanggan naik karena di sini pembayaran pemasok dan karyawan bengkak banget 716. Oke, sebelumnya itu 582. Aktivitas investasi mereka keluar 223 M. Wow. Untuk beli aset tetap 122 M. Nah, ini ya, nanti jadi aset tetap
Aktivitas pendanaan mereka masuk ke 41 M. Nah, ini dapat pinjaman lagi ya. Ya ini pinjaman jangka pinjaman ke bank 90 M. Tuh. Terus ya udah. Oke, mereka dapat pinjaman ya, pinjaman bank 90 M buat beli-beli kapal. Oke. Lantas berapa besaran dividen yang akan dibagikan? Sebelumnya 13,25 setara berapa DPR? Kalau kita hitung tahun lalu 44,16, 30%. Kalau hal ini terjadi 0,3 kita kali dengan EPS sekarang 59,93 itu hasilnya 17,97. Let's say 17 dapat, kita bagi dengan harga sekarang 246. Wow, 6,9, 7% termasuk besar nih dividen yang akan dibagikan oleh HAIS ya di 17 per lembar. Oke, itu masih oke, masih worth it menurut saya. HAIS kita cek secara perusahaan. Oh, bagus banget dia kalau berhasil break dari 250, bagus ini. Samnya bagus. Enak ya kalau kita lihat ya, naik turun, naik turun, naik turun, naik lagi. Nah, ini bagus kalau dia jebol 250 ya, bagus sih. Sentimennya kalau nanti ini dividen dibagikan ya bisa nih 250 naik. Possible buat 300-an nih perusahaan kalau saya lihat. Itu sih kalau dengan catatan di atas 250. Mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Jadi sudah terjawab apa yang membuat labanya bisa growth 35%. Ada dua hal ya, yaitu tadi secara omset lini bisnisnya masih bisa bertumbuh dan perusahaan bisa menekan beban-bebannya. That's why secara net mereka makin efisien, bisa 35%. Net profit marginnya juga oke, 14%. Jadi ya bagus sih perusahaan, dan potensi bagi dividen secara yield juga besar ya, 7%. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.